kelompok 6, yaitu yang beranggotakan pertama saya Salwa Salsabila dengan NIM 2012-247. Saya Imelia Amanda dengan NIM 2012-2034. Saya Ahmad Muqaddad dengan NIM 2012-0062. Kami akan memenuhi tugas mata kuliah Islamic Entrepreneurship, yaitu dengan mewawancarai seorang pengusaha batik di kota Jambi. Baik, kami di sini sudah bersama Ibu Iya. Seorang pengusaha batik asal kota Jambi, yaitu bernama Rumah Batik Manis. Tapuk Manis. Mulai saja dengan wawancaranya. Yang pertama yaitu sejak kapan Ibu mendirikan usaha batik ini, Bu? Usaha ini bermula dari usaha keluarga. Jadi sebelumnya itu yang membuat batik itu orang tua. Jadi dari orang tua mendorong pada anak-anaknya. Nah, itu dimulai pada sejak tahun 1987 sampai sudah generasi ketiga. Lingkungan ya, Bu. Terus Bu, ada berapa macam motif batik yang sudah dibuat? Kalau dulu pada awalnya motif batik ini hanya ada yang pakemnya itu 40 motif. Kalau sekarang udah berkembang, sudah berkombinasi juga dengan macam-macam ragam motifnya sampai 100 macam motif lebih sudah sekarang ini. Itu khusus motif batik Jambi saja atau ada motif batik yang lain? Ini motifnya ada kolaborasi Jambi, tapi bergabung dengan misalnya dari kabupaten-kabupaten, dari Jambi. Pokoknya motif batik Jambi. Jadi untuk masjid kami seperti dari Raya Timur itu digabung juga dari motif batik Jambi. Terus Bu, motif apa saja yang banyak diminati oleh para pembeli Bu? Kalau motif yang diminati itu kalau dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah untuk dibeli itu seperti motif Matahari, karena ada filosofinya, ada ceritanya. Kemudian motif Amselo, terus motif Tapuk Manis, kemudian pecah, motif liang-liang dan kawasan. Ciri khas Ciri khasnya. Bu, selama Ibu berusaha ini, Bu, kesulitan apa saja yang pernah Ibu alami? Kalau kesulitan dari dulu seperti kesulitan mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah. Kalau sekarang sudah masalah itu sudah bisa diatasi dengan membentuk koperasi batik. Jadi mereka belanja koperasi harganya lebih di bawah harga yang besar. Kendala lainnya juga tenaga kerja. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil itu cukup sulit. Misalnya kita mendidik untuk membuat batik tulis atau apa, mereka sudah mendapatkan pekerjaan lain terus mereka tinggalkan. Jadi kita sulit untuk membina lagi, waktu lagi. Jadi untuk tenaga kerja orang batik ini itu kendalanya di tenaga kerja gitu. Kan Kerja yang terampil. Ya, sebelum tadi kan Ibu bilang kalau dari hasil turun-temurun dari orang tua. Nah, sebelum ini Ibu pernah nggak ikut pelatihan batik atau apa acara-acara batik? Untuk membina kita itu dari dinas-dinas terkait kita mendapatkan pelatihan-pelatihan. Nah, disitulah kita bisa meningkatkan perkembangan dari batik Jambi ini, sehingga batik Jambi itu warnanya bisa mendapat warna yang bagus, terus juga kendala-kendala di pewarnaan dan lain-lain, dan juga pemasaran tidak itu dinas terkait di dinas perindustrian dan perdagangan, juga dari Darmawanita. Jadi dari situlah bermulanya kita diberikan pendidikan untuk mengembangkan batik ini. Jadi bukan hanya kita sendiri yang itu, jadi kita juga dilatih misalnya ke luar daerah, ke Jogja, ke Balai Batik. Nah, dari situlah kita mendapatkan pengalaman yang sangat mendukung untuk perkembangan batik. Terus Bu, batik yang dibuat itu menggunakan metode apa Bu? Apa dicap atau ditulis saja, apa ada metode lainnya? Ya, jadi kalau batik yang itu ada dua macam, batik tulis dan batik cap. Jadi kalau printing itu bukan batik namanya. Jadi kalau batik tulis itu dikerjakan dengan menggunakan canting, ditulis di pola dulu,
Kalau batik cap itu enggak, jadi langsung dicap gitu, bukan kita yang mau cat. Dengan menggunakan cap dari tembaga. Terus Bu, yang paling diminati dari antara keduanya itu yang mana Bu? Kalau batik semua diminatin, cuman kalau batik tulis ini harganya yang mahal, kendala di harga. Nah, tapi para mereka yang peminat batik, yang tahu itu tulis itu cat dan mereka mempunyai ekonomi yang kelasnya lebih tinggi, mereka memilih untuk tulis karena beda dengan batik cat itu. Nggak sama kalau kita makainya gitu kan, terus motifnya desainnya itu lain. Kalau cat itu matang sama gitu. Selanjutnya Bu, kalau penghasilannya itu per bulan tuh berapa ya Bu? Kalau pendapatan dari mengalami penurunan pas COVID-19. Kalau sekarang sudah mulai lagi, omsetnya itu sekitar 30, 40 juta, kadang 50 juta per bulan. Nah, itu kan orang beli nih Bu, orang datang ke sini. Nah, Hmm. itu tuh belinya langsung per berapa batik atau bisa satu-satu? Macam-macam, ada yang beli satu-satu, ada juga beli yang pesanan untuk seragam kantor. Ya. Seragam kantor kan banyak. Terus juga kalau untuk cara-cara, kalau langganan tuh sudah ada langganan yang mereka jual lagi, mereka ambil di sini, jadi grosiran. Kalau di sebelah ini seperti di Sanggar Batik itu dia menampung hasil-hasil kerajinan para pengrajin batik di sebelah ini, juga melalui pameran. Jadi per tahun itu bisa berapa batik untuk jual? Kalau per tahun, taruh per bulan misalnya habisnya sekitar 80 sampai 100 potong. Jadi kalau per tahun kita kan ya ada sedikit potong. Kami akan mewawancarai seorang di kota Jambi.